shikana malarala maya shikana malarala maya namalarala maya shikana malarala malarala maya shikana malarala maya namalarala malarala 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 maya shikana malarala maya namalarala malarala 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 ya malarala 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 shikana malarala ya malarala 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 maya shikana malarala maya na malarala maya shikana malarala 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 maya shikana malarala 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 maya ya malarala 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 maya ya la 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 malarala maya ya la 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 maya ya la 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 malarala maya ya la 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 ya la 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 ma la 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 maya ya na ma la 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 maya ya na ya la 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 maya ya la 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 maya ini ya la 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 maya kami rindu Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami mau Bapa menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Berapapun jumlah kami Tuhan, biarlah hidup kami Bapa yang hanya berkenan kepada-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Shikana maya shikana malarala maya shikana malarala maya shikana malarala maya namalarala malarala 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 maya ini malarala 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 maya ya malarala 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 mayas ini malarala 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 ini malarala 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 mayas malarala 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 mayas ya la 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 mayas ya la 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 mayas ya la ya la 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 mayas ya la 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 mayas ini ana la 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 ma ini la 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 maya Yesus Tuhan. kami mengucap syukur. Terima Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami memulai Tuhan fellowship kami malam hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Karena tanpa Engkau tidak ada artinya kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan sekali lagi Tuhan. Biar hati kami Bapa yang boleh berkenan lebih dahulu Tuhan. Shikana maya, shikana malaralamaya, shikana malaralamaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis
Touch me, Lord. Shikana maya, shikana malara lavaya, 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 shikana malara lavaya. Diberkatilah namamu Tuhan. Shikana maya, shikana malara lavaya, shikana malara lavaya, shikana malara lavaya. Shikana malara lavaya, shikana malara lavaya, shikana malara lavaya. Biar lemah dan letih lesu boleh Kau kuatkan Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa saja. Kami mau Bapa hadirat-Mu Bapa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Membakar setiap hati kami Tuhan. Mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Khususnya kami yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Shikamaya shikana malara lamaya 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 Namalara la malara la malara la maya shikana malara la maya shikana malara la balara la balara la balara la balara la balara la maya shikana malara la maya Namalara la balara la balara la balara la balara la balara la balara la maya shikana malara la balara 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 Namalara la balara la balara la balara la balara la balara la maya shikana malara la balara la balara la balara la balara la balara la balara Balara la 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 bayas. Namalara la balara 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 bayas. Sikana balara la balara bayas. Namalara la balara 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 la bayas. Sikana balara la balara la balara la balara la balara la bayas. Sikana balara la bayas. Malara la bayas, shikana malara la balara la bayas, shikana malara la bayas. Ambil waktu untuk saat teduh, saudara. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ingatlah segala kasih-Nya. Ingatlah segala pertolongan-Nya. Ingatlah segala keajaiban-keajaiban yang sudah dilakukan atas setiap hidup kita di tempat ini. Roh Kudus telisik setiap hati kami. Iya nama Larara Mayasi. Iya nama Nama Lara Mayasu Iya nama Iya nama Lara Lara Mayasi Iya Mayasu Iya Lara
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai Tuhan ibadah kami di dalam malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terus bawa hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap kami. Ya kami mau selalu katakan Kau sungguh baik untuk setiap kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami semuanya hanya tertuju kepada satu nama, Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Mari ambil posisi yang terbaik di hadapannya. Kalau kau mau duduk, silakan duduk. Kalau kau mau berdiri, silakan berdiri. Mari ekspresikan malam hari ini cintamu buat Tuhan. Ekspresikan penyembahanmu malam hari ini buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu yang terindah. Yes. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Sebab Kau yang layak, amin. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua
tertuju pada satu nama, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ini keputusan hati kami Tuhan. Untuk malam hari ini kami memutuskan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau. Sebab Kau yang layak terima setiap pujian penyembahan kami. Ya, oh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus yang layak, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Oh, kami angkat suara kami menyembahmu Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, terima kemuliaan. Kau yang layak hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Kira lamaya sakana lamaya 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 lamaya. Sekira lamaya lamaya sakana lamaya lamaya sakana lamaya lamaya. Shana lamaya 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 lamaya. Terus sembah-sembah, mari sembah-sembah Dia. Shana lamaya 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 shana lamaya lamaya. Kira lamaya sakana. Sambut Kau di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau di tempat ini. Jamah setiap umat-Mu.
Jamah setiap hati kami. Shakana maya namaya 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 namaya. Kira namaya shakana namaya namaya namaya. Kami menyembah, kami memuja-Mu, kami tinggikan Engkau. Jawa welcome, Jawa welcome Jesus, Jawa welcome Holy Spirit. Jawa welcome you Jesus. Engkau yang diinginkan di tempat ini Tuhan, Tuhan. Engkau yang disambut di tempat ini Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang kami tinggikan. Hanya pribadi-Mu yang kami agungkan Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami angkat tangan dan suara kami Tuhan. Keputusan hati kami, keputusan hidup kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu ya, ku mau menyembah. Ku selalu ini keputusan hati kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada satu nama Yesus. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini
menyembahmu. Mari jemaat Tuhan saya kita semuanya bangkit berdiri. Angkat suara hatimu dan tanganmu sama-sama nyalakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian hanya bagimu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Saudara, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan yang besar dan ajaib. Bersama kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita datang memuji Dia Allah kita. Dia Tuhan yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Come on. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Say, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yang siap lebih lagi bersyukur bagi Tuhan, katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Katakan, ya Allah, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang percaya kita punya Allah yang perkasa, mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Katakan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Katakan dengan iman. Yesus Allah perkasa. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa lebih lagi kita memuliakan Tuhan, amin. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Great is our God. Woo! Amen. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, naikkan pujian, naikkan pujian. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Ya Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang mulia, pemilik kehidupan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey! Yang bersuka cita, mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh,
Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Kasih-Mu yang sudah membuat kami datang dengan penuh keberanian. Sehingga kami terus terhubung bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu hadir, Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau Yesus. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami terhubung, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Setiap kami terhubung dengan kasih-Mu malam hari ini, ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu
alasan hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagiku untuk menyampaikan firman hari ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat Engkau pakai ya Tuhan, untuk bisa berrema untuk pendengar hari ini, untuk menumbuhkan sesuatu dalam hati mereka, agar terus terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membawakan Yohanes 15, 1-8, sang pokok anggur. Jadi sebenarnya ini sudah saya buat sekitar 1 bulan yang lalu, tapi belum kebagian jatah untuk. Tapi yang menarik itu waktu saya membuat ini, itu jujur aja saya waktu itu agak, waktu disuruh sama Kohans untuk mengisi itu sebenarnya saya agak setengah hati karena soalnya saya pada saat itu banyak yang dalam pikiran saya juga merasa aduh ini kedepannya ini bagaimana. Tapi timing hari ini pas karena setelah 1 bulan berlalu Tuhan banyak menjawab pertanyaan saya dan banyak memberikan mujizat dalam hidup saya. Jadi pas bahwa ini saya bawanya sekarang. Jadi Yohanes 1:15, 1-8, saya kasih latar belakangnya dulu. Yohanes 15, 1-8 itu adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus di Last Supper. Dan fun fact, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya itu ketika Yudas itu sudah pergi. Jadi Yudas sudah pergi, baru Tuhan itu mencurahkan ini kepada murid-muridnya yang sisanya. Nah setelah saya baca-baca waktu itu, oh Tuhan tuh mau memberikan ini karena setelah ini mereka akan mendapatkan guncangan yang sangat besar. Yang Tuhan Yesus sudah tahu, tapi murid-muridnya itu nggak tahu. Mereka masih merasa, wah ini kita still enjoy, habis ini juga masih ada banyak waktu lah bersama Tuhan Yesus. Tapi kan mereka nggak tahu setelah ini akan ada penyalipan. Jadi di Yohanes 16 ayat 1 itu Yesus berkata, semua ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kecewa itu skandalizo, berarti tersandung, kehilangan kebijakan atau jatuh dalam iman. Jadi Tuhan pun sudah ngerti, kamu lagi senang-senang, ada saya di sini, murid-murid masih bersemangat, tapi setelah ini benar-benar akan bisa menghancurkan segalanya gitu dalam mereka. Nah ini Yohanes 15 ayat 1. Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Benar. Yunaninya alektin, bukan palsu. Dalam Injil Yohanes berarti yang sejati, yang sempurna, yang menggenapi. Maksudnya adalah kebanyakan Israel itu digunakan sebagai Tuhan itu sebagai pokok anggur atau kebun anggur milik Allah. Ya, jadi pada saat Yesus mengutarakan ini, berarti Yesus itu bilang Israel itu sudah no more. Israel itu sudah nggak bisa dipakai sebagai pokok anggur yang benar. Yang akan replace Israel itu adalah aku, anaknya Tuhan yaitu. Jadi Israel sudah gagal, jadi Yesus itu adalah penggantinya. Jadi ini juga bisa kita gunakan sampai sekarang, yaitu Tuhan itu adalah pusatnya, Tuhan adalah sumbernya. Sudah percuma ke guamnya, ke dukun itu, gak bisa. Harus mending ke Tuhan Yesus. Nah itu jadi penggantian dan penggenapan. Juga dia menggenapi, Tuhan Yesus bilang, ini aku sudah datang itu untuk menggenapi rencananya Allah itu. Nah 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dipotong berarti airo, dibersihkan itu adalah kata airo. Kita bahas airo dulu. Dulu waktu saya membaca sekilas, saya tuh ngertinya, walah pokoknya kalau nggak benar dipotong sama Tuhan tuh maksudnya ya udah dibiarin sama Tuhan. Tapi setelah waktu saya pelajari lagi, saya
baca arti aslinya, dalam bahasa Yunani itu berarti Tuhan itu tahu kalau dalam perkebunan itu, ranting-rantingnya itu pasti banyak bermasalah. Pasti ya itu mudah lembab, terkena jamur, terus itu ranting-rantingnya itu deket tanah yang kotor. Itu maksudnya Tuhan tuh punya kasih yang berlebih, sampai dia itu memotong itu berarti dia itu menjaga kita gitu loh. Meskipun dia tahu kita tuh kotor gitu. Nah itu loh, sulit mendapatkan sinar matahari, buahnya busuk. Jadi dia mengangkat ranting dari tanah, membersihkannya, mengikatnya pada penyangga atau teralis. Jadi dibalikan ke apa itu? The main tree. Sehingga ranting itu selalu punya kesempatan untuk berbuah. Jadi no matter how fallen you are, no matter how dirty you are. Ingatlah Tuhan itu terus menunggu kita untuk bisa kita itu ingin dipotong sama dia untuk diangkat lagi. Untuk dijadikan satu to his kingdom gitu. Nah ini kata Hiro, memangkas, membersihkan, memurnikan. Jadi petani anggur itu tidak memangkas secara sembarangan. Dia itu benar-benar mencoba memangkas untuk mendapatkan perfection gitu. Jadi yang dipangkas itu adalah tunas liar yang gak sesuai. Cabang kecil yang mungkin nyerap nutrisi yang lain. Terus mungkin daun yang menutupi sinar matahari. Ataupun cabang yang gak kurang produktif. Berarti Tuhan tuh yang tahu lebih banyak daripada kita. Dia bisa mungkin ngambil orang yang kita sayangi, kesibukan kita, ego kita, comfort zone kita, itu diambil sama Tuhan, dipotong. Soalnya itu baik buat kita, tapi kita aja yang, waduh ini susah, bagaimana ini. Nah itu intinya pemangkasan itu menyakitkan, tapi itu baik untuk kita. Soalnya Tuhan mau kita tumbuh terus, Tuhan enggak mau, ya kita sampai sini ya sudah selesai. Tuhan maunya kita tumbuh terus, jadi in a way, being a Christian itu pasti sakit terus pasti. Soalnya Tuhan mau kita tumbuh terus. Ya berarti, tapi itu loh, dia kasih kita, memang tiap ganjaran-ganjaran yang diberikan itu, pasti duka cita. Tapi itu semua itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. God knows the best for us. We will suffer and we will suffer still, tapi we suffer for something yang good for us. Nah itu. Yohanes 15:3-4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata Roy, berarti kamu sudah bersih dan meno itu adalah tinggallah. Maksudnya kata Roy, ini berarti maksudnya itu, kita itu sudah memang fallen dari grace-nya Tuhan. Tapi, ingat toh, bukan gara-gara works-nya kita akhirnya layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu datang, akhirnya kita jadi layak. Akhirnya kita punya kesempatan untuk jadi masuk sama pokok anggur itu. Kita bisa menempel kepada pohonnya lagi itu karena Tuhan yang kasih kesempatan. Bukan kita gara-gara kita. Bukan gara-gara kita tunas yang unggul, bibit yang unggul. Bukan. Kita diberikan anugerah sama Tuhan. Dan itu tinggallah. Tinggallah berarti menetap, tetap berada, terus berdiam. Berarti ya jangan ketika kita diberkati saja. Ketika mungkin hidup sesuai keinginan kita. Tapi ingat kita harus tetap bersama dengan Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan terus. Kita harus taat kepada firman-firmannya. Banyak yang percaya tapi sedikit yang taat. Dan taat itu susah. Saya pun terus mencoba untuk taat dan itu gak bisa lengah sama sekali. Nah ini, jadi kita diberi status oleh Tuhan, anugerah dan tanggung jawab kita itu hanyalah untuk tinggal di dalam Allah. Sudah itu aja. Yang lainnya itu yaitu Tuhan adalah pengusahanya. Jadi semua itu sudah dipikirkan sama Tuhan. Tugasnya kita itu cuma ya itu loh. Tanggung jawab yang kita dikasih itu, yang cooknya kita yang enteng itu adalah tinggal di dalam Dia. Sudah. Nah ini Yohanes 15:5-6. Nah ini dia baru mereveal semuanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi Tuhan ini kalau kalian perhatikan cara ngomongnya itu satu-satu. Kamu dipotong, bersihkan. Kamu gini, kamu harus tinggal di aku. Ini terus akhirnya dia baru ngomong, kamu tinggal di aku. Soalnya enggak gitu. Nah ini. Kalau enggak tinggal dalam Tuhan, kita kehilangan sumber kehidupan. Terpaksa kamu harus bayar guamnya sama dukun biar kamu bisa tahu hidupmu bagaimana. Kalau enggak gitu susah nanti kamu. Nah itu loh, ranting enggak memiliki kehidupan sendiri, kita enggak bisa. Kita perlu external force yang kita harus menempel, yaitu mungkin bos kita, keluarga kita. Kalau enggak gitu nanti kita enggak kuat. Semua kehidupan berasal dari pokok anggur. Jadi di luar Kristus itu, manusia mungkin masih bisa mencari kelimpahan, tapi jauh lebih sulit dan melelahkan. Terus nomor 2, kehidupan mulai mengering. Doa mungkin menjadi hambar, firman enggak lagi mengubahkan. Kasih pada Tuhan memudar, sukacita menghilang, hati menjadi keras. Kalau sudah kering itu sudah Tuhan pun enggak bisa menggapai kita. Kita bukan enggak bisa diselamatkan, tapi kita sendiri tuh yang buta terhadap penyelamatannya Tuhan itu. Nah, nomor 3, tidak menghasilkan buah. Jadi kehilangan karakter Kristus. Nah, itu sudah self-explanatory lah. Kehilangan dampak rohani, itu kita nggak bisa berefek kepada orang lain. Terus kehilangan hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, ini sudah jatuh dalam dosa berarti. Nah, ini saya pasang fotonya Solomon. Hidup menjadi sia-sia. Nah, dia sudah punya harta, semuanya segala punya, tapi akhirnya dia bilang semuanya sia-sia, nggak ada Tuhan. Jadi ini kalau sudah jauh sama pokok anggurnya, ya akhirnya seperti ini. Punya segalanya tapi mengalami kekeringan. Haus tapi nggak bisa selesai, haus tapi nggak bisa terpuaskan. Ya, buat apa hidup seperti itu? Terus pada akhirnya berakhir pada penghakiman. Ya di sini masuk neraka lah, begitulah. Nah ini Yohanes 15, 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi maksudnya Tuhan tadi yaitu tinggallah di dalam aku. Jadi firman-Nya sudah kita baca, kita renungkan, kita lakukan dan kita taati. Jangan dibaca terus habis itu ya sudah lupa, nanti minggu kan kita recharge loh. Jadi enggak bisa gitu, jadi harus kita tinggal di dalam firman-Nya Tuhan itu. Dan nomor 2, ini dulu kadang-kadang aku juga mungkin prosperity gospel ya mungkin ya. Soalnya, wah berarti kalau dekat sama Tuhan, kita minta apapun pasti dikabulkan. Wah semua apa hidup sesuai kita mau. Tapi setelah saya baca-baca lagi, saya teliti. Maksudnya Tuhan itu, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, kita jadi brothernya. Kita jadi tahu Tuhan tuh maunya apa kira-kira. Jadi akhirnya doanya kita dan keinginan kita, itu pun pasti akan mirip dengan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jadi akhirnya doa-doa kita itu sudah sesuai dengan programnya Tuhan. Jadi otomatis chance untuk terkabulnya, nggak tahu sebenarnya chance-nya nggak tahu, tapi menurut saya terkabulnya doa dan kuasanya doa itu pasti lebih kuat kepada orang yang dekat dengan Tuhan dan mengerti pribadinya. Jadi bukan cuma kamu ngusir setan lah, kamu doa terus, kamu bantu pelayanan terus, tapi kamu benar-benar kamu jadi sekutunya Tuhan. Gitu. Kamu walking with Him. Gitu. Tapi kamu doa, kamu bisa tahu kira-kira Tuhan tuh mau apa di dalam hatinya, Tuhan tuh mau kemana, hidupmu tuh pasti akan diberitahu. Ini bukan saya yang ngomong, ini ayatnya Tuhan. Nah nomor 3 yaitu buah roh lah, kita tahu sudah. Kita dapat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, lemah lembut, kesetiaan, kemurahan, kebaikan. Ini yang bisa dilihat oleh orang lain yang berada dalam kita. Tapi pada akhirnya orang lihat kita punya ini, itu untuk ya memuliakan Tuhan. Akhirnya orang bisa lihat, wah ini orang ini ada perubahan, ada apa ini yang bisa buat orang ini seperti ini. Pada akhirnya orang lihat, berarti Tuhan itu ada di dalam kita. Kita bawa kaca kemana-mana, Tuhan yang terlihat di dalam kita. Jadi itu baik buat kita, tapi Tuhan itu sudah ngatur. Kalau baik buat kita, itu juga orang lain tuh bisa lihat. Kalau Tuhan itu adalah pengusahanya kita, Tuhan itu adalah yang mengontrol kita, yang
Bapak kita itu dipermuliakan lewat kita. Jadi ini saya simpulkan lagi. Jadi di Yohanes 15 ayat 1, yaitu Kristus itu adalah pokok anggur yang the only. Tiada Allah di antara Allah lain, hanya Tuhan Yesus. Percuma ke guamnya, percuma ke dukun. Memang bisa sukses tapi nanti harus bayar, bayarnya sakit, gak bisa bayar nanti akhirnya. Terus nanti yang bayar anak-anakmu, nah, terus gimana itu? Kalau ikut Tuhan gak perlu kayak gitu. Terus Yohanes 15 ayat 2. Se-fallen-fallennya kita, sejauh-jauhnya kita, Tuhan tuh gak bisa lupa sama kita. Kasihnya Tuhan itu sudah jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Dia itu memotong itu untuk kita diangkat, kita dijauhkan, kita selalu dijauhkan ke tanah yang kotor dan lain-lain. Kita tuh selalu dalam hanya genggamannya dia tuh jauhnya tuh gak jauh. Hanya kita aja yang gak bisa ngerti dan kita buta gitu. Jadi ngerti Tuhan itu loh selalu memberikan kesempatan untuk kita tuh berbuah. Hanya kita harus mendekatkan diri pada dia. Terus 15:3 ayat 4. Kita tuh selalu constantly dibersihkan. Dan kita tetap tinggal di Tuhan tuh karena kita sudah dikasih pas lah. Bukan gara-gara kita ini, aku taat, aku setia, aku bisa, berarti kita bisa dekat sama Tuhan. Enggak, Tuhan tuh Tuhan yang sudah memberikan kita identitas, Tuhan yang sudah membiarkan kita bisa di pelataran rumahnya, karena itu kita bisa tinggal di sana. Bukan gara-gara, Tuhan aku sudah melakukan firman-Mu, sudah setia, berarti kita bisa di rumah Tuhan. Enggak, kebalik. Dan nomor 4 yaitu 15, 5-6, di luar Kristus tidak ada kehidupan. You can try as much as you want. Kamu boleh berusaha, kamu boleh pinter lah, kamu ibaratnya jago main catur dan lain-lain. Tapi tahulah bahwa usahamu itu nanti akan membuat kamu burn out. Kamu akan lelah, kamu akan merasa haus dan tidak bisa dipuaskan. Hanya bila di dalam Tuhan Kristus, Tuhan kita itu, kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan kita bisa, semua accomplishment kita dan kehidupan kita itu semua bisa tersinergi menjadi satu. Kau baru merasakan bahwa hidup ini meaningful. Dan itu sudah saya lewati. Saya bisa ngomong gini soalnya saya barusan mendapat mujizat bertubi-tubi. Jadi ternyata ikut Tuhan itu sulit dan membuang semua yang di dalam saya itu sangat sulit. Tapi ternyata hasilnya itu ada. Saya di sini bisa ngomong hasilnya itu ada. Kasihnya dia itu saya sudah gak bisa deskripsikan. Padahal saya taat itu mungkin cuma 3/4. Masih tetap ada aja yang saya juga jatuh. Tapi ternyata Tuhan itu pokoknya kita ingin aja sudah mendekat dengan dia. Sudah di dalam pelatarannya, sudah berhubungan dengan dia. Bagi dia itu sudah cukup baik. Sudah Tuhan, how great is our God. Dan akhirnya 15:7-8. Nah ini saya harap ya orang lain juga bisa lihat dalam kehidupan kita tuh bawa kemuliaan Tuhan. Kemarin saya diajak pedal hari Jumat, saya bilang gak bisa, saya harus ada persekutuan doa. Saya kira teman saya, kamu God first ya sekarang. Iya, hanya ini yang bisa aku kasihkan, aku bilang gitu. Tapi dia tahu saya guyonan, tapi saya serius tapi ya guyonan. Tapi ya dia, teman saya kaget lah, gitu. Jadi ya gak tahu ya, mungkin orang lain bisa lihat. Ya saya harap kita dapat kesempatan semua untuk bisa nunjukkan ke orang gitu. Kalau kita berubah, kalau kita bawa benderanya Tuhan sekarang. Kalau kita bangga gitu loh. Dulu aku sempat kayak, ikut Tuhan awal-awal ya, kok gak keren ya kelihatannya, kayak gimana gitu. Tapi sekarang aku bisa bilang, aku bangga bawa benderanya Tuhan. Aku bangga. Bukan karena aku sudah ditolong dan lain-lain, tapi gak bisa saya jelaskan. Kayak, ini adalah jalan hidup yang benar. Gitu. Ya mungkin itu saja hari ini yang bisa saya bawakan. Saya memang hari ini maunya ayat-ayatnya back to basic ya, soalnya memang mungkin saya juga selalu harus diingatkan
Meskipun mujizatnya Tuhan itu besar, apa yang kita dikerjakan sama Tuhan di hidup kita juga besar. Tapi ingat bahwa kita yang harus berakar pada hal-hal yang basic yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus ingat kata-kata Tuhan yang paling basic dan kita harus taat dalam perkataan-perkataan itu. Ya, terima kasih. Itu saja hari ini. Shalom, thank you Hugo buat sharingnya. Singkat, padat dan jelas. Kuncinya adalah tetap tinggal di dalam Dia. Jadi memang di zaman sekarang kita kalau nggak dekat sama Tuhan kita nggak punya kekuatan, ya kan. Jadi sama ya seperti HP kita. HP kita itu mesti dicas, ya kan. Kalau nggak ada, kita nggak ada powernya. Sama kayak kita manusia ini juga perlu dicas. Kalau nggak nempel pada sumbernya dan nggak terhubung, kita nggak punya signal, itu nggak bisa dipakai, ya kan. Jadi handphone sudah dicas tapi nggak terhubung, ya nggak bisa dipakai. Kita baca firman itu ibarat kayak aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang kita pakai, misalnya kayak WhatsApp, kayak M-Banking ya kan, itu kan berguna. Itu bisa membantu hidup kita, ya kan, itu modal kita. Nah dengan WhatsApp ini misalnya ya kan, kita tadi tinggal di dalam Tuhan, ya kan, tinggal di dalam Dia. Kita sudah dicas, kita sudah terhubung, tiba-tiba ada WA masuk, Pak saya ada mau order ini. Nah seperti itulah, kalau tinggal dalam Tuhan tuh gak ada habisnya. Jadi kita tuh selalu di recharge, selalu terhubung, tapi banyak berkat dan banyak mujizat. Itu sudah pasti. Dan juga ya kita tahulah HP ini saya rasa paling mudah untuk menjadi contoh untuk seperti itu ya, untuk tinggal di dalam Dia. Mungkin zaman-zaman dulu orang juga menyebutkan seperti spon ya kan, kita ngerendam di spon itu, spon nyedot air seperti itu ya. Tapi mungkin kali ini kita pakai HP ya. HP ini kalau kita sudah cas misalnya kayak Kosunandar ini sukanya apa olahraga. Setelah olahraga seger kayak Hugo tadi padel. Setelah padel seneng kan apalagi menang ya kan juara 1 misalnya gitu. Pasti happy ya kan. Nah, tapi tetap harus terhubung ya kan. Dengan terhubung dengan Tuhan itu barulah kita bisa kuat. Memang tadi pesan yang disampaikan oleh Hugo ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi dari pasal 13 sampai 18 itu adalah perjalanan terakhir. Jadi itu di malam terakhir. Jadi di pasal 13 itu adalah malam terakhir. Jadi The Last Supper itu start dari pasal 13. Di pasal 15 ini adalah modalnya untuk murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu enggak dikasih modal untuk nanti kamu buka gereja, cara yang melayani, nyanyi dulu 5 lagu lah apa semua itu enggak. Tapi murid-muridnya itu disuruh tetap tinggal di dalam Dia, ya kan. Kenapa tetap dalam Dia? Karena Dia sumber. Ranting-ranting yang tadi dibilang Hugo itu yang dipotong, itu artinya kenapa? Ranting-ranting yang gak dipangkas itu menjadi ranting-ranting yang liar, gitu loh. Makanya ranting-ranting yang liar itu yang tadi Hugo bilang, bisa kena tanah lah, bisa apa, itu yang gak bertumbuh. Maka itu dari ranting itu adalah sifat-sifat kita yang tidak baik, kita pangkas. Seperti itu. Jadi kita untuk menjadi lebih baik lagi untuk menuju level yang berikutnya seperti itu. Dan ngomong-ngomong tadi yang Hugo bilang, saya ini dekat Tuhan ini saya enggak cuman diberkatin, saya berdoa dijawab, enggak. Tapi memang benar, dekat sama Tuhan itu kita itu lagi berjalan di waktunya Tuhan, di kairosnya Tuhan. Kenapa? Saya bisa kasih kesaksian. Kesaksiannya adalah gini, waktu kemarin saya di Jakarta, nggak usah jauh-jauh lah. Minggu ini saya di Jakarta dari hari Minggu sore. Saya berangkat, janjian sama customer saya yang mau beli tanah, itu bisa batal. Dia bilang gini, Pak, sorry Pak, saya nggak jadi pagi hari, saya jadinya sore. Ya udah, saya udah beli tiket, saya udah berangkat di sana, saya sendirian, ya udah saya enjoy aja. Terus besoknya itu karena saya mau tanya-tanya tentang tanah ini yang mau dijual itu kepada adik ipar saya dalam hati cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini pengen
ketemu adik ipar saya, cuman saya ini nggak tahu dia ada waktu apa enggak, ya kan. Saya cuman WA dia, adik ipar saya namanya Catherine, yaitu adiknya Christine, ya kan. Saya kontak dia, Cat kamu di mana? Nggak jawab apa, ya kan. Akhirnya ya udah, begitu dia nggak jawab, saya ke mana? Ke lokasi tersebut, yang di mana di utara. Saya ke lokasi tersebut, kemudian saya lihat, oke, saya juga baca keadaan, kemudian saya balik lagi ke selatan untuk lihat proyek saya pribadi. Setelah lihat proyek pribadi, saya pikir saya ngapain ya, saya belum bisa ketemu sama customernya karena customernya janji sore jam 4 gitu ya. Jadi akhirnya saya makan aja, saya randomly saya makan di Senayan Trade Center gitu loh. Saya duduk di sana, saya pesen, tiba-tiba si Catherine telepon. Halo kok kamu di mana? Aku ada di sini Kat, aku lagi makan siang ya kan. Aku mau tanya-tanya tentang tanahnya. Kat tanahnya gimana sih? Ini posisinya apa segala macam ya kan. Karena aku memang perlu untuk menghadapin customer. Si Catherine bilang cerita, oh ya gini kok apa segala macam. Nah kemudian singkat cerita dia bilang, kok aku nih di Plaza Senayan. Loh kok deket gitu loh. Akhirnya udah kamu datang aja Kat, ayo akhirnya kita makan bersama. Nah hal-hal seperti itu kan kalau di Jakarta susah ya, kita ketemu random seperti itu, tiba-tiba bisa dipertemukan seperti itu. Nah saya percaya itu adalah kairosnya Tuhan gitu loh. Jadi kita sadar nggak sadar, kita itu jalan bersama Tuhan. Karena kita tetap tinggal di dalam Dia. Tetap dalam Dia itu apa sih? Kita tuh ya kayak tadi ya, pohon tuh ya mengakar seperti itu ya kan. Saya percaya, jadi tanpa saya berpikir harus saya menerima berkat pada hari ini, tapi saya sudah diberkatin dari waktu pagi ketika saya bangun, ketika saya buka WA, ketika saya kirim WA, itu udah ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak sadarin seperti itu. Jadi memang pelajaran yang dikasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini memang modal buat kita semua sebelum dia naik ke kayu salib ini gitu loh. Jadi setelah dari sini udah gak ada lagi pengajarannya, sudah habis gitu loh. Jadi apa ya, yang hari-hari ini juga yang saya alamin juga ya secara company ya kan. Ini jadi saya sedikit kesaksian ya, secara company pun juga, company saya juga bukan lagi mulus-mulus aja. Tapi saya percaya kalau Tuhan tuh tolong. Apalagi di masa-masa terjepit tiba-tiba ada aja order yang deal ya kan seperti itu gitu loh. Percaya nggak percaya tapi itu terjadi gitu. Karena saya percaya, saya tinggal di dalam Dia, saya tuh cuman mikir Tuhan asalkan ada Tuhan, saya pasti bisa. Karena Tuhan tuh Engkau adalah sumber gitu loh. Kalau kita terima berkat nggak ada Tuhan, berkat itu juga molos gitu loh. Kita malah rugi, jebol menurut saya. Terus kalau misalnya order itu pun nggak dapat, berarti saya juga diselamatkan. Saya nggak perlu khawatir, gitu loh. Jadi kenapa saya harus memikirkan pekerjaan saya lebih besar daripada Tuhan saya, gitu loh. Kan kita kalau ngomong, oh iya Tuhan saya nomor 1, tapi begitu order lolos kan juga langsung stres biasanya seperti itu ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu sebagai murid-murid Tuhan. Karena siapa sih yang tinggal di dalam kita? Tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu. Nah itu seperti itu. Mental-mental seperti itu kita harus punya gitu loh, all the time gitu loh. Tiap saat gitu loh, jangan sampai kita kendor. Kalau kita kendor berarti ya itu tadi kayak HP, kita tuh nggak di-charge. Berarti kita tuh nggak nge-charge kita nggak terhubung, itu yang akan terjadi sama kita. Kayak tadi ya kan, ini by the way ini Kosunandar ini 27 years anniversary. Wah. Ini idola ini. Luar biasa. Tadi saya tanya seletingan, Ko apa sih rahasianya bisa bertahan ya selama ini? Ya kan. Ko Sunandar jawab, rahasianya saya bisa sampai saat ini adalah saling mengenal. Bener ya Ko ya? Bener Ci Eli? Saling mengenal ya. Dan juga ditambahin, saya ini enggak cuma 27 tahun loh, saya pacaran 10 tahun. Wah, saya pikir luar biasa ini. Manutan gue ya kan. Saya kagum gitu loh. Jadi langsung nempel ke saya gitu loh. Karena ya itu, saling mengenal. Kalau kita
nggak kenal Tuhan kita lihat Tuhan kita tuh kecil. Kalau lagi diberkatin kayak kata Hugo, Tuhan kita besar. Kalau kita nggak terima berkat Tuhan kita kecil, nggak mampu Tuhan kita. Seperti itu. Seringkali loh kita nggak sadar itu melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi kita yang di marketplace, sering berpikir seperti itu. Tuhan, aku ini salah apa? Aku kok gak mau berkati. Itu terlintas loh di pikiran saya. Tuhan, apa aku ini kurang doa? Apa aku ini harus puasa? Apakah itu suatu formula untuk menerima berkat? Saya rasa tidak. Ya kan? Kita harus mengasihi dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita berbuat apapun gak bisa. Karena kita kan gak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus jalanin seperti di kayu salib itu. Kita gak mampu. Makanya itu cuman tadi formulanya. Jadi kalau dibilang cheat code ya. Kalau main game itu ada cheat code-nya, yaitu tadi cheat code-nya. Cheat code-nya itu apa? Nempel terus. Ada apapun jangan lepas Tuhan gitu loh. Kayak tadi pagi pun juga ya, saya juga hampir cekcok sama istri saya. Karena salah ngomong seperti itu ya kan. Hampir lah, salah ngerti. Saya nggak tahu, saya padahal cuman WA, akhirnya dia telepon, kemudian dia menyampaikan ini. Padahal dipikir saya offended, dipikir saya itu tersinggung, padahal saya tidak. Saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Tapi kok saya bisa tetap bisa tetap tenang apa semua karena ya saya nempel sama Tuhan itu aja. Gitu loh. Jadi saya menghadapi segala sesuatu tuh bisa tenang karena saya yakin Tuhan bersama saya gitu. Seperti itu. Apapun itu gitu loh. Meskipun di pagi hari yang istilahnya kadang-kadang di pagi hari kan orang lebih gak stabil ya. Tapi kita punya penguasaan diri itu. Kita berbuah, ya tadi itu berbuah. Kita punya penguasaan diri yang baik. Kita punya kasih. Meskipun kadang kita misalnya di gas gitu kan enggak enak ya, di gas gitu ya. Tapi kita ya bisa lah kita merendahkan diri gitu loh. Kita mengasihi seperti itu ya. Karena ya itu tadi modalnya kita. Kalau kita ngomong yang di Yakobus bilang ya kan, mulut kita sebentar memuji, sebentar juga mencemooh seperti itu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Ya kan, berarti kan sekali lagi ya kan, kita mengecilkan Tuhan kita. Apalagi kalau juga yang tadi saya bilang masalah berkat. Kalau kita sudah ragu aja, berarti kita sudah mengecilkan Tuhan. Kita sudah nggak mengakui. Tuhan kita sudah, sudah menurut saya sudah kayak nomor sekian lah, seperti itu. Ya kan. Jadi yang tadi Hugo bawakan ya kan, Yesus pokok anggur, itu selalu saya suka baca terus menerus ya, karena itu enggak membosankan, karena itu mengingatkan kenapa kita harus tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Karena kita adalah throne, tahta, dia bertahta, kita adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan yang harus bertahta di kita, bukan yang kita bertahta. Seperti itu, bukannya kita ngatur-ngatur Tuhan. Yang kemarin yang saya sharingkan juga, kita bawa kemuliaannya Tuhan. Kita seperti cermin, ya kan. Jadi Tuhan menyinarkan kemuliaan kepada kita menyinarkan kemuliaannya ini, gitu. Ya kan. Dengan kita membawa kemuliaan itu, kita tuh akan menyedot suatu hal-hal yang baik, pasti seperti itu. Ada hal-hal yang tidak baik pun, itu akan dihindarkan dari kita. Dan kita misalnya menghadapi hal-hal yang sulit pun kita mampu. Karena kita ada Tuhan, kita di-charge seperti itu. Saya juga mempunyai kesaksian lagi ya kan, waktu di Jakarta ini, selain saya ketemu customer, saya juga punya kendala selama ini ya kan. Yaitu kendala di tambang. Ini tambang ini sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun tidak menghasilkan. Carut marut, ya kan, sangat sulit. Duit sudah keluar, ya kan, usaha sudah keluar. Ketemu partner,
Kelihatannya oke, ternyata tidak oke. Kita nyangkut, ketemu partner B, sama. Partner B baik, tapi kurang ahli, sehingga nyangkut lagi gitu loh. Nah kemarin ini, tiba-tiba ada orang yang datang, mau ambil alih, kerjasama. Nah saya kan tapi bingung, loh kalau partner ini datang tapi saya masih berpartner dengan satunya, kan saya nggak mungkin saya putusin. Kan itu secara etika tidak baik, ya kan. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan ini udah nyangkut 5 tahun Tuhan, bagaimana gitu loh. Kita nggak paskan apa-apa. Apa saya mau jual semua ini saham saya, atau saya bertahan. Sangat membingungkan. Membingungkan ini 5 tahun loh. Bukan 1, 2, 3 bulan gitu loh. 1, 2, 3 bulan is oke. Tapi 5 tahun. Bingung. Nah ini datang. Yang orang ini datang ke saya terakhir ini, dia tuh bahkan sudah punya PO yang harus dipenuhin. Berarti ini sangat serius sekali gitu loh. Dan dia juga bersedia kalau misalnya untuk menggantikan orang yang bekerjasama dengan saya dengan cara ganti rugi. Karena dia masih punya kontrak selama 2,5 tahun dengan kami ya kan. Karena kontraknya 5 tahun, sudah jalan 2,5 tahun, nggak menghasilkan apa-apa. Yang ada kita jebol, dia juga jebol, seperti itu. Nah kemudian pada waktu hari Selasa kalau nggak salah, Selasanya meeting. Dengan mudahnya yang kerja sama saya si A ini bilang, Ibu kalau Ibu mau menggantikan, saya bersedia mundur. Saya sudah keluar sekian miliar, seperti itu. Kalau Ibu mau, saya bersedia mundur. Jadi nggak ada perlawanan yang dimana saya pikir, wah kalau ini ketemu pasti saya diganjel. Pasti yang punya tambang ini yang mati, yang diganjel pasti gitu. Tapi kenyataannya enggak. Dengan mudahnya dia bilang, Bu, enggak apa-apa Ibu kalau mau gantiin saya bersedia mundur. Wah, ya puji Tuhan. Mungkin dalam minggu depan ini saya bisa selesai. Si ibu ini, partner yang B ini yang baru, ya kan B kan baru ya. Itu yang akan menggantikan karena dia sudah ahli, dia sudah pernah kirim, dia sudah pernah bekerja, dan dia punya PU. PU-nya banyak, seperti itu. Jadi kadang kita nggak usah mikir lah berkat, kita tetap tinggal di dalam dia aja, udah intinya cuma nempel. Berkat dengan sendirinya tuh datang. Yang kita nggak pernah pikirkan itu lebih happy saya. Kadang-kadang saya udah rencana A, B, C, saya untung segini, untung seberapa, itu malah nggak kejadian. Malah meleset itu kadang bisa batal, kadang bisa lebih sedikit untungnya. Seperti itu. Malah yang ini yang nggak kita pikirkan malah terjadi. Yang selama ini ditunggu-tunggu sampai istilahnya, sampai terus terang saya udah gak pernah doa lagi, Tuhan ini mau gimana. Malah dapat jawaban gitu loh. Tapi dalam hati saya nggak bukannya saya nyerah yang gimana, tapi saya cuma tetap tinggal di dalam dia. Porsi yang saya bisa lakukan ya kan, saya lakukan. Saya baca firman, saya saya tetap berdoa, saya tetap menyembah. Saya suka menyembah, saya suka nyanyi sendiri meskipun main gitar saya ya kurang jago ya, teman saya coba. Saya suka menyembah sendiri. Jadi kalau yang pernah ke rumah saya, biasanya kalau di ruang tamu itu, kalau sendirian, gak ada orang siapa-siapa, saya biasanya di situ. Nyanyi sendirian biasanya. Jadi seperti itu. Jadi saya suka menyembah itu. Jadi menyembah itu gak tahu mendatangkan apa atau gimana, saya gak ngerti. Tapi yang pasti ketika Tuhan beserta, Tuhan di dalam kita itu membawa sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita ibarat itu buah itu gede-gede lah seperti itu ya kan. Bukan buah busuk gitu loh yang ada dalam kita. Jadi yang jelek-jelek kita buang. Seperti itu. Ya puji Tuhan, jadi itu kesaksian dari saya dalam waktu yang sangat dekat ini gitu loh. Yang hari ini, ya kan, hari ini saya ini udah bertarung sama vendor-vendor ya kan yang di project saya ya kan. Saya ada beberapa pekerjaan, saya ada kerjaan project,
ada pekerjaan yang tadi yang tambang ya kan yang diharapkan yang bisa berjalan juga yang dari papa ya kan. Kalau ini pekerjaan saya pribadi. Jadi dengan bersaing dengan vendor-vendor sudah 2-3 bulan yang dimana nggak gul-gul. Hari ini sampel sudah ACC, penawaran sudah masuk, jadi tinggal sign saja. Dimana ya udah orangnya sudah setuju gitu loh. Dan juga ada proyek yang dimana di luar kota yang saya nggak pernah pikir, yang saya kayaknya juga di deck ya kan bisnis biasa ya orang ngedek apa semua ini kelihatannya juga terbuka jalannya seperti itu ya kan. Tapi ya itu saya belajar doa saya itu doa yang seperti apa sih? Doa saya itu doa yang seperti yang dewasa atau doa yang meminta-minta. Saya dipesenin, coba Hans kamu sekali-sekali kamu doa ya, doamu rekaman terus denger lagi, kamu ngomong apa sih sama Tuhan? Nah itu saya cukup malu. Jadi ketika saya doa itu ternyata tuh saya banyak meminta, bukan banyak bersyukur gitu loh. Jadi seakan-akan tuh saya mengecilkan Tuhan gitu loh. Saya seakan-akan tuh disbelief. Jadi harus ngelapor Tuhan, saya mesti gini, ini, itu. Tapi kenyataannya yang sekarang ini terjadi ini ya saya ucapan syukur yang saya naikkan, doa-doa yang sekarang ini. Ya harus lebih dewasa kita gitu loh. Dan juga ya tadi apa seperti kata Lukas tadi, biasanya kalau nggak ada pembicara kan sepi. Ya ini berarti this is the original situation. Ya, jadi ya saya senang ya kita bisa mengadakan ini ya kan dengan praise and worship yang bagus seperti ini ya kan kita ya diberkatin ya kan dengan ada pembicara yang saya bolak-balik ngomong mungkin ya kelasnya kelas nabi ya kan. Ya kita tahulah kalau di perjanjian lama, ya perjanjian baru mungkin dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita bertemu-temu dengan orang-orang seperti itu, kita nggak berubah, kita yang rugi. Gitu loh. Apalagi teguran-teguran yang sudah disampaikan, yang untuk merubah kita nggak jalanin, cukruk semua, ya kan. Seperti itu. Jadi kita sampai saat ini, kita bisa mengadakan ini, ya kita cukup beruntung, ya kan. Kita akan mau coba semakin baik, tapi kita yang datang juga harus mau berubah gitu loh. Itu sih kalau ini dari saya pribadi ya, karena kan sayang gitu loh. Kita udah jalan sedemikian lama, sedemikian jauh. Kalau kita nggak diubahkan sayang gitu ya. Tapi patokannya bukan patokan berkat, misalnya saya diubahkan karena sih lebih diberkatin, tapi nggak gitu. Berkat itu banyak lah, ya kan. Jadi kayak buat saya, anak saya bisa tumbuh dengan baik, sehat, itu sudah berkat buat saya. Jadi enggak berarti anak saya ini harus yang gimana, enggak. Tapi itu adalah suatu berkat, anak saya dipelihara Tuhan, saya dipelihara Tuhan, ya kan. Itu jadi bukan masalah material selalu ya kan. Kadang memang yang paling menonjol memang berkat itu material, paling kelihatan. Kalau aku cuma bilang sama temanku, kalau aku sugih, aku ngomong apa ya wong percaya, lebih gampang. Gitu loh. Iya kan, bener kan, itu kan memang suatu fakta gitu loh. Apalagi misalnya wis pelayanan, meroh aku sugih, nemen gitu itu, tambah percaya orang gitu loh. Tapi sebetulnya bukan itu. Sebenarnya Tuhan yang lebih besar gitu loh. Kita itu cuma ngelola, ya kan. Kembali nggak bawa apa-apa juga kan gitu loh. Ya kan, jadi ya itu makanya saya rasa malam ini pesannya highlightnya tetap tinggal dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Itu adalah highlightnya. Oke, mungkin kita mau tutup malam hari ini. Saya nggak panjang-panjangin karena tetap fokusnya di message-nya Hugo. Ko Richard bisa bantu?
Mari kita satukan hati, kita mau sembah Tuhan. Memberikan ucapan syukur. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya,
datangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tidak melewatkan satupun dari kami ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan ya Tuhan. Bahwa Engkau telah pokok anggur yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau ya Tuhan menyampaikan firman ini melalui hamba-Mu Hugo ya Bapa. Berkati Hugo ya Tuhan, berkati beri juga istrinya ya Tuhan, berkati anaknya juga ya Bapa yang dikandungnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mencurahkan berkat juga ya Tuhan untuk Kosunandar ya Tuhan yang hari ini anniversary ya Tuhan bersama istrinya. Biar dia menjadi iman yang Kau pakai ya Tuhan di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Menjadikan contoh yang baik, menjadikan contoh yang benar ya Tuhan. Pakai dia lebih lagi juga ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan puji-pujian-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk menjadi penopang dalam keluarganya ya Bapa. Berkati Hugo, berkati Kosunandar dan keluarga. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan yang tinggal di dalam kami dan Engkau dan kami tinggal dalam Engkau ya Bapa. Kami dikuatkan ya Tuhan. Kami menjadi dewasa, kami menjadi berbuah, kami tidak liar bertumbuhnya ya Tuhan karena Engkau yang memangkas kami ya Tuhan, Engkau yang memurnikan kami, Engkau yang membersihkan kami sehingga kami berbuah dengan lebat ya Tuhan. Enggak di dalam keluarga kami juga ya, tapi dalam pekerjaan ya Tuhan. Dimanapun kami ya Tuhan, kami boleh bertumbuh ya Tuhan karena Engkau bersama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk tempat ini juga yang diberikan kepada kami untuk beribadah, untuk kami bertumbuh juga ya Tuhan. Untuk kami berfellowship ya Tuhan, untuk kami saling menguatkan ya Bapa. Terima kasih berkati Pastor Timi ya Tuhan yang mempunyai hati untuk persekutuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk juga yang melayani PAW ya Bapa, untuk Lukas, untuk Sarah ya Tuhan, untuk Korishat juga ya Bapa, untuk Lukas juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk juga yang di media ya Bapa yang telah melayani yang setia ya Bapa. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka juga ya Bapa.
Terima kasih juga ya Tuhan untuk Kau ya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan yang melingkupi Indonesia ya Tuhan, melingkupi negara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjaga, Engkau adalah kepala negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami lawat semua ya Tuhan orang-orang yang ada di Indonesia nih, orang-orang percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati negara kami ya Tuhan, jadikan ini aman negara kami ya Tuhan. Dan juga semua orang-orang rakyat-Mu Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, kalau kami juga mau mengkonsumsi ya Tuhan, hidangan yang telah disediakan ya Tuhan. Sucikan ya Tuhan untuk tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Untuk setiap apa yang kami makan ya Tuhan, menjadikan tubuh kami sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu depan kami boleh mengadakan lagi persetujuan ini ya Bapa. Kau lawat kami ya Tuhan, lawat kami ya Bapa. Boleh terus kami ya Bapa. Ibadah kami gak stop di sini ya Tuhan, kami ketika kami keluar kami juga terus beribadah ya Tuhan. Ibadah sejati kami adalah kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang online juga ya Tuhan, mampukan ya Tuhan. Setiap apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, boleh ya Bapak. Jadikan suatu pelajaran, penghiburan, jadikan suatu terobosan juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kulepaskan berkat ya Tuhan, berkat shalom-Mu, berkat damai-Mu, sejahtera-Mu yang ada kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau tutup ya Tuhan, berkati orang-orang ya Tuhan yang akan pulang sampai di rumah dengan selamat ya Tuhan. Juga besok pagi dengan suasana hati yang segar, pikiran yang segar ya Tuhan, melanjutkan hari-hari yang Kau berikan, hari-hari yang baik, hari-hari di weekend ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah percaya dan mengucap syukur. Amin.